Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan contoh soal ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah ngerjain soal nomor 11 sampai 20 untuk skill reducing. Sekarang kita bahas. Oke, bismillah ya. Nomor 11 kita sudah punya konektor, lalu ada blank, setelah blank ada koma, lalu ada subjek dan predikat. Sudah ada SP, berarti sebelumnya di sini untuk melengkapi si C ini sudah ada S, sudah ada C, berarti butuh SP. Itu dulu langkah pertamanya biar komposisi kalimatnya lengkap. CSP, SP. Gitu ya. Nah, teman-teman cari jawabannya CSP. Cari yang SP. Tidak ada kan yang SP, maka setelah C ini berarti kalau tidak SP bisa teman-teman isi dengan verb ing atau verb 3 ya. Bentuk participle saja, tidak boleh S saja atau P saja. Oke, nah di sini yang bentuknya verb ing atau verb 3 adalah yang D. Jadi although enjoying their jobs. Itu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Most adults bla 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 sampai traditional. Teman-teman bisa lihat. Oke, penjelasannya seperti ini. Sudah ada subjek, lalu ada koma, koma pertama, ada koma kedua, tidak ada masalah di sini. Lalu ada blank, setelah blank ada konektor, subjek, predikat. Warnanya ini ya, that, gender roles, and are. Jadi di sini butuhnya apa? Hanya butuh predikat, teman-teman, biar lengkap. SP, CSP gitu coba ya. Dilihat teman-teman sambil di pause-pause aja nanti kalau misalnya saya kecepatan ya. Yang penting saya udah bantu dengan kasih warna. Jadi kapanpun teman-teman bingung bisa pause aja dan langsung jawab. Oke, nomor 12 ini berarti jawabannya adalah yang P saja. Apa yang P saja? Ya A ya, say. They say kelebihan subjek, C ini verb ing, yang D to infinitive. Oke, soal nomor 13 ini analisanya ada kita punya konektor if lalu ada verb 3 nih introduce nih verb 3 reducing lalu ada koma berarti cuekin aja nih. Ini cuekin aja ya. Langsung subjek nih lalu ada predikat P. Kita butuh predikat. Jadi subjeknya ini the seed and the stem weevils ya, koma seed moth and fruit fly. Ini ngomongin serangga nih. Satu, dua, tiga. Ini tiga subjeknya, tapi sebenarnya ini dalam kalimat dihitung satu ya, tapi dia subjeknya ada banyak. Lalu blank, setelah blank tidak ada apa-apa, dia butuh predikat untuk melengkapi. Nah, di sini yang cuma ada predikat adalah yang B. Yang A itu ada subjek di ending, ya. Yang C itu to infinitive, yang D subjek predikat, double subjek, gitu tidak boleh. Lanjut sama nomor 14. Ini analisanya blank, kita punya koma, lalu habis ada koma ada subjek, ada predikat. Oke, ini dia subjeknya, saya tandain dulu. Oke. Ini subjeknya, sorry. Ini subjeknya. Oke. Lalu predikatnya open. Ya, predikatnya open. Yap, ini dia predikatnya open. Berarti di sini butuh CSP untuk melengkapi atau verb ing ya. Kita lihat yang CSP tidak ada yang CSP, maka di sini cari langsung aja cari yang verb ing atau verb 3. Nih jawabannya ya. Linking. Menghubungkan Lake Erie and Hudson River, the Erie Canal. Nih ya, jadi Erie Canal menghubungkan antara Lake Erie dan Hudson River. Oke. Lanjut ke soal nomor 15, analisanya seperti ini. While adalah konektor, kita sudah punya konektor, lalu blank, setelah blank ada koma, setelah koma ada subjek predikat. Oke, ini subjek predikat. Nah, berarti di sini butuhnya apa? Cuman butuh S sama P. Cari yang S sama P. Oke, tidak ada yang S sama P, maka berarti di sini butuhnya verb ing atau verb 3. Cari yang verb ing atau verb 3, ya B sama C. Yang D ini predikat malah, yang A itu infinitif, salah. Yang boleh adalah yang B sama C. Tapi lihat, Chu ini ya yang developed away ini yang Chu yang mengembangkan cara ini dia ini aktif atau pasif di sini ketika bekerja atau ketika dikerjain gitu ya, kurang lebih lah meaningnya gitu. Kalau pasif kan dikerjain, kalau ini bekerja, jadi dia butuhnya yang B ya, bukan work tapi working. Worknya bukan predikat ya, bukan, ini adalah verb 3. Oke, participle. Oke, jawabannya adalah yang B. Working ya. Ingat kalau habis konektor blank udah kemungkinan besar dia kalau nggak CSP, kalau nggak DSP berarti dia udah verb ing lah. Kalau nggak verb 3.
Oke, lanjut nomor 16. Do konektor, lalu ada verb 3, ini reducing berarti sudah cuekin aja sampai koma, pasti tuh koma ya. Setelah koma ada subjek, setelah subjek blank, tidak ada predikat, maka dia hanya butuh predikat saja. Oke, cari yang predikat, yang A bukan predikat, verb ing, ya participle dia. Yang B ini predikat will, yang C to infinitive, yang D subjek. Jadi jawabannya adalah yang B, will gitu ya. Will itu predikat. Oke. Lanjut soal nomor 17, analisanya seperti ini, teman-teman. Kita punya S, lalu ada koma, double koma, lalu ya double koma berarti A positif ya. Ini sampai sini ini A positif berarti subjeknya ini. Berarti setelah ini predikatnya adalah langkah 2 kali langkah 2 koma 1 2. Berarti di sini predikat harus ada predikat sini. Tidak ada predikat ya, berarti di blank ini adalah predikat. Udah gitu doang. Sama berarti kembali ke skill awal ya, subjek predikat konektor subjek predikat. Lalu cari di ABCD yang murni predikat. To dedicate bukan predikat, to infinitive dia. Yang B to it dedicated, subjek predikat. Ini kelebihan subjek. Yang C was dedicated, predikat was ada. Yang D juga was dedicating. Cuman bedanya yang C sama D ini yang C ini pasif. B ketemu verb 3 itu pasif ya, didedikasikan artinya. Tapi kalau yang D mendedikasikan. Sekarang kita lihat subjeknya, the Statue of Liberty. Patung ini mendedikasikan atau didedikasikan. Karena dia benda mati, maka dia didedikasikan. Gitulah meaningnya kurang lebih ya, pasif lah dia. Dedicated in New York Harbor by President Cleveland. Jadi dia butuh predikat yang tepat, yaitu yang C, predikat pasif ya. Oke, tuh predikat pasif. Oke, lanjut ke soal nomor 18. So, while making embarrassing mistake sampai blind. Oke, kita lihat analisanya. While tuh konektor, making ini verb ing, ini berarti reducing. Berarti setelah dia pasti langsung ketemu koma. Tuh, cari koma, tep koma. Ya, berarti ini cuma rangkaian kalimat yang sudah direduce ini. Cuekin aja berarti setelah ini berarti harus ada subjek. Lihat blank, setelah blank ada koma ya. Ini koma pertama, terus ada blank, setelah itu koma pertama, koma kedua. Oke, lalu ada predikat. Ingat setelah predikat tidak boleh subjeknya di sini, satu koma nggak boleh, berarti harus di sini subjeknya. Ya, kalau ini predikat berarti subjeknya harus di sini. Berarti kalimat ini kehilangan subjek. Cari aja yang cuman murni subjek. Yang A ada preposisi, tidak boleh jadi subjek. Yang B subjek plus predikat. Yang C murni subjek. Yang D subjek dan ada N-nya. Nah, N ini menghubung apa maksudnya? Jadi salah ya. Jadi yang benar adalah yang C, John Dalton. Ternyata John Dalton ini color blind toh. Oke, lanjut ke nomor 19. Kita lihat analisanya seperti apa. The birth, ini kita sudah punya subjek, lalu kita punya predikat can, ya can be traced, ini predikat. Lalu ada blank, nih blank ya, tidak ada apa-apa lagi. Berarti di sini kalau mau lengkap harus diisi CSP. Cari CSP, tidak ada CSP. Karena tidak ada CSP, berarti di sini butuh reducing verb participle saja, verb ing atau verb 3 saja. Lihat ada yang verb ing atau verb 3, yang ya A ini ya verb 3, yang B ini verb, ada were, salah berarti tidak boleh. Yang C ini subject, the holdings tidak boleh. Yang D to hold, to infinitive, tidak boleh ya. Yang boleh adalah yang cuma participle. Di sini yang participle cuma yang A. Oke. See, everything is just a trick. Terus aja teman-teman, jadi jangan panik. Yang penting hafalin aja kalau aturan-aturan rumus yang kita pakai di setiap skillnya. Yap, untuk soal nomor 20, kita lihat analisanya seperti apa. Ingat, in the Haliconday sampai movement ada preposisi in, jadi dia tidak boleh jadi subjek ya, teman-teman. Right, ini di analisanya kita punya subjek. Nih, a small group of dedicated lawyers. Lalu ada koma, setelah koma ada mostly black. Nah, mostly black ini dianggap sebagai A positif. Setelah itu koma, lalu kita ketemu apa lagi di sini? Ketemu konektor subjek ya. Kita ketemu konektor subjek that. Lalu ada predikat let. Nah, jadi ini sudah lengkap CSP. Di blank sini berarti kita cari untuk melengkapi si S ya. Subjek sudah ada. Subjek ini tidak mungkin mencari predikat di dalam A positif. Berarti dia harus mencari predikat setelah 2 koma yang datang setelahnya. 1 koma, 2 koma. Di sini.
Dia hanya butuh predikat. Nah, jawaban yang mengandung predikat adalah yang B sama yang D. Yang A ada predikat tapi kelebihan konektor. Kita nggak butuh konektor nih karena sudah ada konektor. Yang B was able to bisa, yang C able to saja kekurangan to be ya. Kalau able mau jadi predikat dia harus ada to be. Was able atau were able. Nah, yang D were able boleh tapi able di sini bentuk be able tuh harus ketemu dengan to. Be able to. Itu ya, artinya bisa tuh atau mampu ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang was bukan were. Were able kurang to. Lagi pula subjeknya a small. A small ini satu ya, singular, maka dia harusnya pakai to be singular. Itu alasannya. Juga kalau misalnya di sini were able ada to-nya juga, berarti tetap harus pakainya was able to. Oke, dengan begini saja sudah pasti salah nih yang D karena dia kekurangan to. Gitu ya. Oke. Yap, gitu. Jadi gitu teman-teman, kurang lebih penjelasan untuk latihan 4 yang sudah kalian kerjakan. Selamat yang udah betul semua, yang belum betul semua nggak apa-apa. Coba dipelajarin lagi, dilihat lagi video sebelumnya, dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom diskusi kita ya, boleh di Google Class atau di WhatsApp. Oke, thank you for watching. Bye.